Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan channel saya Haris Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman kalau ada masalah di Dapodiknya terkait hal ini ya teman-teman, untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, pastikan keterisian prasarana dapur, kantin, dan sanitasi sesuai dengan kondisi real di sekolah. Jadi teman-teman, karena ini warning, teman-teman boleh menambahkan dapur, kantin, dan sanitasi di Sapras di Dapodik teman-teman. Kalau memang teman-teman ada dapur atau kantin di sekolah teman-teman, kalau tidak ada tidak perlu ditambahkan ya teman-teman, karena kan ini warning. Kalau warning kan masih bisa melakukan sinkronisasi. Nah, di video ini saya akan mencontohkan bagaimana sih menambahkan dapur atau kantin di Dapodik ya teman-teman, karena untuk mendukung program makan bergizi gratis. Karena di sini adanya di menu prasarana, berarti kita masuk ke Sapras. Kita akan menambahkan menu Sapras dapur ya teman-teman, ke tanah bangunan dulu ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah teman-teman, di sebuah sekolah kan ada tanah. Nah tanah itu ada beberapa bangunan. Saya contohkan di sekolah saya itu ada 2 bangunan. Saya contohkan dulu. Nah, ada tanah dan ada bangunan ya teman-teman. Di sini ada 2 bangunan, di sekolah saya itu ada bangunan 1, ada bangunan 2. Jadi kalau bangunan itu yang masih satu pondasi ya teman-teman. Nah, saya akan menambahkan dapur itu di bangunan yang kedua ya teman-teman, karena di bangunan 1 itu hanya untuk kelas dan kantor. Bangunan 2 itu ruang penunjang, ada gudang, ruang OSIS, perpus, dan yang lainnya teman-teman. Oke, saya akan menambahkan di bangunan yang kedua. Saya masuk ke ruang, berarti nah di sini ada ruang kelas, ruang capsek, ruang laboratorium, ruang perpus, kamar mandi atau WC. Kita ke penunjang ya teman-teman. Kita klik, kita tambah. Nah, ini kan di bangunan 2 itu di ruang penunjang ada ruang UKS dan OSIS. Nah, saya akan tambahkan lagi satu ruang, yaitu ruang dapur ya teman-teman. Di sini kita jenis perasaannya kita tulis dapur. Nah, di sini kondisi real teman-teman ada dapur atau kantin. Karena saya pilihnya dapur, saya masukkan dapur. Bangunannya kita mau di bangunan berapa? Karena saya akan pilih di bangunan 2, saya pilih bangunan 2 ya teman-teman. Kode ruangnya bebas ya teman-teman. Ini mah nama ruang misalkan dapur. Registrasi uang boleh diisi, boleh tidak. Yang ada bintang merah itu harus diisi, karena ini hanya satu lantai, berarti lantai ke 1 ya teman-teman. Panjangnya silakan teman-teman koordinasikan dengan pihak Sapras teman-teman. Ruang dapurnya itu panjang kali lebarnya berapa, saya contohkan di sini ya teman-teman, hanya contoh. Dan ketika menginputkan ruang itu jangan melebihi bangunan ya teman-teman, karena kan tidak mungkin ruang itu luasnya lebih dari bangunannya, pasti lebih kecil ya teman-teman. Ruang itu lebih kecil dari bangunannya. Saya di sini contohkan di 4 kali 5 aja, ada 4 kali 5, berarti luasnya itu 20. Kapasitasnya boleh diisi, boleh tidak ya teman-teman. Kita klik simpan. Oke, sudah ada dapurnya. Kita klik kondisi dapurnya bagaimana nih teman-teman. Kita klik. Kalau emang tidak ada kerusakan, teman-teman tidak perlu ditulis kerusakannya berapa persen. Kalau memang ada kerusakan, kita pilih rusak ringan misal ya teman-teman. Misalkan lantainya atau atapnya ada yang bocor atau lantainya ada yang bolong, silahkan teman-teman ditulis saja. Misalkan di sini saya contohkan 5% kerusakannya. Kita klik simpan dan tutup. Oke, kondisi ruang sudah diisi. Ini bangunannya teman-teman. Nah, namanya ruangan pasti ada isinya ya teman-teman. Nah, kita sudah menambahkan dapur, kita masukkan alat-alat apa saja yang ada di dapur. Karena kan tidak mungkin ada ruangan tapi di dalamnya tidak ada alat-alatnya teman-teman, sarana dan prasarananya. Makanya kita tambahkan beberapa saja ya teman-teman, hanya contoh.
Kita cari di sini ya, tulis dapur. Nah, ini ya teman-teman, dapur di bangunan 2. Kita karena di sini kan bangunan ruangan baru ya teman-teman, kita klik tambah. Contoh yang paling utama kan dapur itu ada kompor ya teman-teman, kompor. Nah, ini kompor gas ya teman-teman. Contohnya di sini kompor gas. Nah, ini kompor gas, kita klik. Namanya di sini seperti sama aja, kompor gas. Spesifikasinya boleh diisi boleh tidak, kepemilikannya milik sendiri atau sewa atau yang lainnya. Kita klik simpan. Nah, di dapur berarti sudah ada nih satu alat, yaitu namanya kompor. Kita tambahkan lagi contohnya, misalkan wajan. Wajan ada nggak ya? Coba kita tulis wajan. Nih teman-teman, ada wajan besar. Kita pilih aja wajan. Kita tulis lagi wajan. Spesifikasi boleh diisi boleh tidak, kita klik simpan. Nah teman-teman, ini hanya contoh teman-teman, kompor gas dan wajan. Teman-teman nanti bisa tambahkan lagi, entah itu mejanya, kursinya, sodet dan yang lainnya teman-teman, boleh ditambahkan. Dan kalau ditambahkan, diisi lagi ya teman-teman jumlah totalnya. Kompor gas di dapur itu ada berapa? Ke menu aksi, kita ke periodik. Jumlah totalnya misalkan kita isi 1. Nah, layaknya ada berapa? 1 juga misalkan, simpan dan tutup. Kita wajannya kita isi juga jumlah dan yang layaknya ada berapa. Misalkan di sini jumlah total wajan itu ada 2 dan masih bisa dipakaikan atau layak dua-duanya, kita simpan dan tutup. Nah, selesai teman-teman penambahan ruang dan sarana dan prasarana tentang dapur. Kita masukkan dapurnya, taruh di bangunan mana, kita masukkan alatnya. Berarti sudah selesai untuk menambahkan dapur di Dapodik di sekolah teman-teman. Kita cek lagi validasinya, kita refresh. Nah, warningnya sudah hilang ya teman-teman. Itulah caranya bagaimana menambahkan sapras dapur di Dapodik teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.